Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maina. Saya akan membawakan media pembelajaran pengetahuan komputer yang dibawakan oleh dosen Pak Syauh Haq Eskom MTD. Konsep dasar komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Komputer atau Latin adalah menghitung, yaitu alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah kata, dapat memberikan informasi. Sejarah perkembangan hardware. Era sebelum tahun 1940, ribuan tahun lalu di Cina ditemukan abacus. Pada tahun 1617, John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Bonds. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung. Pada tahun 1890, Joseph Mary Jacquard membuat konsep pucet. Pada tahun 1822, Charles Babbage merancang difference engine. Pada tahun 1854, Georges Boole menciptakan satu bidang aljabar. Pada tahun 1977, Hartward Alken memperkenalkan mesin mekanik dan elektronik. Era sesudah tahun 1940. Pada generasi pertama, tahun 1946 sampai 1959, sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Proses kurang cepat, ukuran fisik sangat besar. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964, sirkuitnya berupa transistor, membutuhkan sedikit daya listrik, kapasitas memori cukup besar. Pada generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970, menggunakan IC, bentuk fisik lebih kecil, proses lebih cepat. Generasi keempat pada tahun 1970 sampai dengan 1990 menggunakan large scale integration IBM 370. Generasi kelima pada tahun 1990 menggunakan very large, adanya mikroprosesor disebut generasi Pentium. Pada generasi ke-6 abad 21, generasi ini merupakan generasi masa depan. Jenis dan penggolongan komputer. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah, jenis komputer berdasarkan prosesornya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya, jenis komputer berdasarkan penggunaannya, dan jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Berdasarkan data yang diolah, komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Berdasarkan prosesornya, mikrokomputer, mini komputer, mainframe, superkomputer. Berdasarkan bentuk fisiknya, komputer desktop, komputer tower, komputer laptop, komputer portable, komputer netbook, dan komputer subnetbook. Berdasarkan penggunaannya, komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer, komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Berdasarkan skala kemampuannya, small scale computer, medium scale computer, large scale computer. Alat input, proses, dan output. Alat input adalah alat-alat untuk memasukkan data ke sistem komputer, contohnya keyboard, mouse, dan sebagainya. Alat proses. Alat proses adalah alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input, contohnya CPU, ALU, CU, motherboard, prosesor, dan register. Alat output. Alat ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan oleh sistem komputer, misalnya layar atau monitor, printer, dan sebagainya. Komponen-komponen pada hardware yaitu input, kontrol, proses, penyimpanan, dan output. Macam-macam komponen dasar perangkat keras komputer yaitu mainboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, FGA card, video card, and keyboard. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer, software.
Perangkat lunak atau software merupakan bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Fungsi Microsoft Word yaitu 1. Membuat dokumen dengan cepat, membuat dokumen untuk dicetak, membuat variasi bentuk tulisan, membuat keperluan tipografi, penulisan, dan penyimpanan dalam format tertentu. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi pembuatan grafik, dan manajemen data. Fungsi Microsoft Excel melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun rumus yang sangat kompleks. 2. Mempresentasikan data dalam bentuk grafik dan komunikatif. 3. Berkomunikasi untuk bisa saling tukar informasi dalam bentuk jaringan, di mana orang lain bisa membuka lembar pada layar monitornya. Microsoft PowerPoint atau PPT. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Fungsi Microsoft PowerPoint yaitu sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Aplikasi internet dan browsing. Internet adalah sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dengan penggunaan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam media internet dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Manfaat internet yaitu sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, menjaga keamanan warga negara, media hiburan semua kalangan. Aplikasi internet untuk berbagi keperluan. Yang pertama web server, yang kedua mail server, ketiga media sosial, dan keempat telekonferensi. Sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah kumpulan dari hardware dan software komputer serta manusia yang akan menggunakan sistem tersebut. Peran sistem informasi dalam bisnis itu mendukung bisnis dari segi operasional, mendukung bisnis dari segi benefit, dan mendukung bisnis dari segi pengambilan keputusan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.